Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sugiyartati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak dengan masalah sosial, dan para penonton sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tabrani Nur Rahman dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan NIM 211F10285. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu masalah sosial. Dalam berkehidupan masyarakat, tentu saja ada berbagai permasalahan sosial yang terjadi akibat perubahan atau perkembangan zaman dan berbagai faktor lainnya. Dalam proses perubahan tersebut, wajar bila timbul permasalahan sosial. Tapi sayangnya, setiap orang menyikapi permasalahan sosial dengan sikap yang berbeda-beda. Pengertian masalah sosial. Setelah menyadari adanya berbagai permasalahan sosial dalam berkehidupan bermasyarakat, setiap individu harus mengetahui apa itu pengertian permasalahan sosial, baik pengertian permasalahan sosial secara umum ataupun menurut para ahli. Permasalahan sosial atau masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan, tetapi terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral atau berkebalikan dengan hukum yang sifatnya dapat merusak individu atau suatu kelompok tertentu. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Masalah sosial atau permasalahan sosial terjadi akibat adanya interaksi sosial antara individu dengan kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok. Adanya interaksi sosial tersebut biasanya berkisar pada nilai adat istiadat suatu daerah, ideologi dan tradisi yang ditandai dengan adanya proses sosial yang disosiatif. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa masalah sosial biasanya timbul akibat adanya perkembangan masyarakat. Masalah tersebut semakin melebar dengan cepat karena adanya guncangan di dalam masyarakat atau suatu kelompok, sehingga terjadinya kekagetan budaya atau kultural shock dan kesenjangan budaya atau cultural lag. Permasalahan sosial umumnya juga timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat di mana dapat membahayakan kehidupan individu atau masyarakat, sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Kemudian, permasalahan sosial akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara unsur-unsur masyarakat, unsur-unsur kebudayaan, dan terjadi pula bentrokan dan ketidaksesuaian, sehingga hubungan antar sosial terganggu dan mengakibatkan hancurnya kehidupan suatu kelompok. Pengertian permasalahan sosial menurut para ahli hampir sama dengan pengertian secara umum. Beberapa pengertian di bawah ini menurut pendapat para ahli mengenai pengertian masalah sosial. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto menilai suatu masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Yang kedua, dari Vincent Parillo dalam Sutomo. Tak jauh berbeda dengan Surjono Sukanto, Vincent Parillo dalam Sutomo menuturkan pengertian masalah sosial merupakan suatu masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu, tetapi suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial namun terjadi dalam waktu singkat dan menghilangkan
bukan termasuk masalah sosial. Dan yang ketiga dari Sutomo, pengertian masalah sosial menurut Sutomo merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Leslie. Sementara itu, Leslie berpendapat bahwa pengertian masalah sosial merupakan suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai, dan karena perlu penyelesaian untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Faktor penyebab masalah sosial. Tentu saja terjadinya suatu permasalahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut kemudian akan menjadi masalah sosial yang berkembang di masyarakat dan berisiko menyebabkan perpecahan dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama, ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masyarakat ekonomi ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam pengaturan distribusi dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha, dengan rakyat biasa. Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Inilah salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, budaya. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yakni berasal dari faktor budaya. Faktor budaya biasanya disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, atau kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi di antaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga ekspektasi lingkungan. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dan faktor masalah sosial karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerobos dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Yang keempat, psikologis. Faktor permasalahan sosial mempunyai faktor permasalahan sosial selanjutnya, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologi ini biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dan ajaran agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Yang kelima, biologis. Faktor biologis.
Faktor permasalahan sosial yang lainnya adalah faktor biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi contoh contoh biologis ini terjadi di masa sekarang ini dan sangat relevan, yakni terjadinya pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Yang keenam, ada teknologi. Faktor terakhir yakni adanya permasalahan sosial yang dipicu karena sebuah teknologi. Kemajuan teknologi dianggap jadi hal yang luar biasa dan membantu banyak pekerjaan serta memudahkan beberapa kelompok masyarakat. Akan tetapi, tak serta-merta teknologi menguntungkan semua pihak. Kemudahan teknologi ternyata juga bisa memicu adanya permasalahan sosial, terutama bagi yang hidupnya bergantung pada hal-hal yang bersifat manual atau ketinggalan zaman. Contoh yang paling dekat saat ini adalah kemudahan memesan makanan dan bepergian menggunakan ojek online. Bagi masyarakat luas dan juga yang bekerja di perusahaan ojek online tentu akan dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Akan tetapi, hal ini juga jadi masalah bagi orang yang berprofesi menarik becak, ojek pengkolan, dan juga penjual makanan yang tidak bisa menggunakan teknologi termuktahir sekarang ini, karena jualannya akan lebih sepi dibandingkan dengan yang lain. Bentuk-bentuk masalah sosial. Terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, baik terjadinya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial tadi tentu tidak lepas dari bentuk masalah sosial yang ada. Bentuk masalah sosial tersebutlah kemudian yang memunculkan adanya faktor permasalahan sosial, sehingga masalah sosial menjadi melebar dan berisiko menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah berbagai bentuk masalah sosial yang kerap terjadi di sekitar masyarakat. Yang pertama adalah kemiskinan. Permasalahan sosial yakni kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana terjadinya ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung, serta kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Saat ini masalah kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh beberapa negara. Masalah kemiskinan dalam bermasyarakat atau di ruang lingkup yang lebih luas kemudian menjadi masalah sosial karena mulai memabah dan bertambah banyak. Dan jika masalah kemiskinan ini dibiarkan, maka angka kriminalitas kemiskinan juga meningkat karena berbagai penyebab sosial atau masalah ekonomi tersebut. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan lingkungan atau garis-garis pembatas sehingga muncul adanya batasan pemisahan dalam interaksi atau komunikasi. Yang kedua, pengangguran. Masalah pengangguran ini juga termasuk ke dalam faktor ekonomi. Terjadinya masalah sosial, perkembangan pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang kurang atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran hingga saat ini sering menjadi masalah utama dalam perekonomian. Hal ini karena masalah pengangguran menyebabkan munculnya kurangnya produktivitas, menurunnya pendapatan masyarakat, dan menyebabkan masalah kemiskinan secara global.
Masalah pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarga. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga jadi permasalahan sosial karena akan menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketiga ada kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime yang artinya kejahatan. Dalam permasalahan ekonomi, bukan tidak mungkin kriminalitas jadi pemicu utamanya. Hal ini karena ada berbagai tindakan yang sudah diatur menurut undang-undang yang masuk ke ranah kriminalitas. Berbagai tindakan yang termasuk unsur kriminalitas di dalam undang-undang, mulai dari ucapan yang tidak sesuai, tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomi, politik, maupun psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor masalah sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan-kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan, kriminalitas berkembang karena berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara. Saat hal tersebut terjadi, pemerintah akan terus berupaya mengembangkan berbagai kualitas negara dan taraf keamanan. Akan tetapi, tingkat kejahatan juga semakin meningkat dengan kualitas perbuatan yang semakin berat. Bahkan kejahatan dapat menandingi kekuatan hukum yang berlaku. Terlebih lagi pada masa modern seperti saat ini, adanya tingkah laku kriminalitas dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas sebab hal ini dirasa sudah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Misalnya praktek korupsi, uang pelicin atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, tanda bukti atau gratifikasi dan lain sebagainya. Ada pula tindakan kriminalitas yang diistilahkan dalam cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan dengan perantara internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari ruang lingkup pelaku, sifat, dan modus itu sendiri. Yang keempat, kesenjangan sosial. Bentuk permasalahan sosial selanjutnya adalah terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang kemudian menjadi suatu perbedaan yang mencolok. Biasanya, kesenjangan sosial terjadi antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, menjabat dengan rakyat biasa, dan lain sebagainya. Faktor kesenjangan sosial umumnya terjadi karena adanya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kesenjangan sosial juga menjadi permasalahan sosial sebab menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial yang bisa meledak menjadi konflik sosial. Di Indonesia sendiri telah terjadi berbagai konflik sosial. Contohnya, konflik horizontal yang sebenarnya menjadi dasar akar permasalahan. Asalnya adalah adanya kesenjangan sosial yang berimplikasi menimbun kecemburuan sosial. Masalah sosial ini lebih pada permasalahan sosial ekonomi secara umum. Pada satu sisi, ada kelompok masyarakat yang tetap mewah dan berkecukupan, namun di sisi lain ada masyarakat yang hidup kekurangan dan mengalami segala keterbatasan ekonomi. Hal ini jadi masalah ketika ada kemudahan atau akses bagi masyarakat yang berkecukupan dibandingkan masyarakat yang pas-pasan. Beberapa konflik sosial yang terjadi di Indonesia juga terjadi karena adanya sentimental suku agama penduduk asli
dan pendatang, dan lain sebagainya. Dari masalah sosial ini, akibatnya muncul konflik terbuka yang memberikan dampak pada relasi sosial, sehingga memunculkan stigma, prasangka buruk, dan sentimental yang berujung kecemburuan sosial. 5. Penyakit, pandemi, dan endemi. Penyakit bisa menimbulkan terjadinya permasalahan sosial. Faktor ini sangat relevan dengan yang saat ini terjadi. Munculnya pandemi COVID-19 membuat berbagai masalah sosial baru yang berdampak pada masalah ekonomi, kriminalitas, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, permasalahan sosial yang berasal dari munculnya penyakit, baik pandemi maupun endemi ini, menjadi berbagai fasilitas kesehatan kurang bisa diakses karena adanya berbagai batasan, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tak tertolong. Terjadi pula masyarakat kekurangan pangan karena banyak lapangan kerja yang ditutup karena berbagai aturan pembatasan, warung-warung kecil yang juga kekurangan pelanggan, dan masih banyak lagi. Ini terjadi karena adanya wabah penyakit menular seperti COVID-19 ini. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga termasuk permasalahan sosial karena sebagai bentuk pengabdian sosial yang akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja bisa meliputi semua perilaku menyimpang dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Terjadi pengangguran, baik secara budaya maupun hukum pidana. Biasanya, kasus kenakalan remaja diantaranya adalah kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minuman keras, narkoba, balap-balap liar, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena dianggap bukan sebagai kasus pelanggaran hukum. Sementara itu, kasus seks pranikah di kalangan remaja, aborsi, dan lain sebagainya dianggap perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma masyarakat. Kasus kenakalan remaja biasanya disebabkan karena belum matangnya emosi remaja yang ditandai dengan penilaian situasi kritis terhadap kepercayaan diri dan kemampuan diri sendiri dalam mengambil sikap, bertindak, dan lain sebagainya. Kasus kenakalan remaja yang menjadi permasalahan sosial ini dianggap sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja yang gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja dan seusianya selama masa perkembangan. Pendidikan yang ketujuh, pendidikan yang tidak merata. Terjadinya pendidikan yang tidak merata memicu terjadinya permasalahan sosial karena menjadi salah satu dampak negatif bagi bangsa. Kurang meratanya pendidikan bisa memicu kebodohan secara global. Contohnya, saat ini masyarakat Indonesia bisa dibilang masih terbelenggu kebodohan menurut survei karena dirasa masih memiliki kualitas SDM yang rendah. Selain itu, kurang meratanya pendidikan di Indonesia juga menjadi penyebab mengapa kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan terisolasi secara geografis sehingga tidak dapat menjaga pendidikan dan kesulitan mendapat akses pendidikan yang layak. Tidak bisa dimungkiri memang. Maju atau tidaknya sebuah negara ditentukan dengan kualitas pendidikan dan kualitas SDM. Jika sebuah negara ingin maju, maka harus memiliki SDM yang berkualitas, dan semua itu dapat diraih ketika tingkat pendidikan di negara tersebut baik. Yang berikutnya, saya akan kembali menjelaskan tentang contoh permasalahan sosial di Indonesia. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
ada berbagai permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Berikut ini contoh permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama ada kesenjangan sosial. Permasalahan kesenjangan sosial ini terjadi di Indonesia. Misalnya antara kemudahan akses yang didapat dari orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin. Hal ini dipengaruhi karena faktor ekonomi dan juga pengaruh letak geografis dan faktor demografis masyarakat. Yang kedua ada kemiskinan. Saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,97% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang dan sekitar mengalami kenaikan 9,77 juta orang dengan tingkat pengangguran tersebut dengan tingkat pengangguran terbuka 7,7% karena dampak pandemi COVID-19. Faktor pengangguran tersebut menjadi salah satu faktor kemiskinan pada permasalahan ekonomi karena masyarakat pada dasarnya membutuhkan alat pemenuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga saat ini memang tidak ada tindakan yang bisa langsung dilakukan untuk menghapus kemiskinan di Indonesia, terlebih jika masalah kemiskinan ini mendarah daging. Selain faktor pengangguran, faktor kemiskinan juga bisa terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan orang dengan kategori miskin ini tidak berusaha mencari pekerjaan yang layak atau pendapatan dan tidak berusaha mengubah hidupnya keluar dari lingkungan kemiskinan. Dengan kata lain, malas. Sementara faktor eksternal salah satunya terjadinya perubahan struktur sosial, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kriminalitas. Permasalahan sosial di Indonesia yang juga masih terjadi adalah kriminalitas. Contohnya adalah karena masalah pengangguran. Salah satunya karena masalah pengangguran. Maka faktor pengangguran ini yang menyebabkan terjadinya kriminalitas yang semakin meningkat. Contohnya mencuri atau menjamret demi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terjadinya pembunuhan karena adanya kecemburuan dan kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Yang keempat, penyakit menular. Permasalahan sosial yang sangat relevan di tahun ini adalah terjadinya pandemi COVID-19. Masih terjadinya pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat. Mulai dari masalah ekonomi, pengangguran, pendidikan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya tentang apa itu masalah sosial. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Sekiranya itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.